pemirsa, kembali bersama saya Sinta Nur Fadila di acara Siaran TV untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam acara Siaran TV pada pagi hari ini. Berita pertama dimulai oleh turunnya siswa SMP di Cilacap. Masyarakat dihebohkan dengan kekerasan di kalangan anak SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Kasus perundungan itu viral lewat video di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di SMPN 2 Cimanggu. Polisi kemudian turun tangan dan mengamankan dua pelaku, siswa inisial WS dan MK. Kini keduanya sudah jadi tersangka. Kapolres Cilacap, Kombes Martian Sugiharto menyebut kejadian tersebut disebabkan oleh pelaku MK tidak terima korban Indonesia RR mengaku sebagai bagian dari kelompok barisan siswa. Penganiayaan brutal yang dilakukan oleh MK kepada RR membuat korban mengalami cedera cukup parah, yakni patah tulang rusuknya. Berita selanjutnya hadir dari negara Jepang. Gempa bumi dahsyat yang melanda Jepang 1 Januari 2024 telah menewaskan 50 orang lebih. Dalam update AFP mengutip media lokal kantor berita Kyodo, jumlah korban tewas kini mencapai 57 orang. Sebelumnya, gempa dengan magnitudo 7,6 yang terjadi Senin sore di Semenanjinoto, Prefektur Ishikawa. Kuatnya gempa menyebabkan munculnya tsunami setinggi lebih dari 1 meter, memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan dan jalan. Sekitar 200 guncangan juga terdeteksi sejak gempa pertama terjadi. Sebagai wilayah gempa, pusat gempa Semenanjung Noto menjadi wilayah Jepang dengan kerusakan terparah. Badan Meteorologi setempat pun memperingatkan guncangan lebih kuat akan terjadi beberapa hari ke depan. Di sisi lain, warning tsunami resmi dicabut. Peringatan akan gelombang yang jauh lebih besar tidak terbukti. Berita selanjutnya adalah rekomendasi tempat wisata menarik Aloha yang berlokasi di Jakarta Utara. Berlokasi di Pantai Pasir Putih di area PIK 2 sepanjang 4 km, Aloha merupakan destinasi menarik bernuansa pantai tropis dengan hamparan pasir putih sepanjang 4 km yang dilengkapi deretan tenan kuliner lokal, internasional, dan produk UMKM. Founder dan CEO of Akana Agung Sedayu Group, Stephen Kusumo mengatakan, sejak dilakukan soft launching Aloha Pasir Putih PIK 2 pada tahun lalu, jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan hingga kini. Momen pembukaan Aloha Pasir Putih PIK 2 juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ia mengaku takjub lantaran belum pernah merasakan pengalaman mendatangi pantai di Indonesia dengan hamparan pasir putih yang begitu memanjang. Erick mengatakan industri kreatif dan pariwisata Indonesia harus terus didorong, sebab jika dilihat dari dalam perbandingan kedatangan pariwisata di Indonesia dengan negara tetangga masih jauh. Pemirsa, berita selanjutnya hadir dari dunia perfilman Indonesia. Film Anjika yang bersamaku 1995 menjadi film box office pertama pada tahun 2024. Setelah 11 hari tayang di bioskop, film garapan Benny Setiawan ini berhasil mencatatkan 1.018.089 penonton. Anjika yang bersamaku 1995 merupakan adaptasi dari novel laris karya Pidi Bari. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2023 ada total 20 film yang berhasil mencetak 1 juta penonton lebih. Film ini menampilkan Z JKT48 dan Armani Yazid sebagai pemeran utamanya. Pencapaian tinggi yang itu diharapkan bisa dilampaui oleh industri film Indonesia tahun ini. Z berperan sebagai Anjika, gadis SMA yang menarik perhatian Dilan yang kini dimainkan oleh Arbani. Dengan berlatarkan kehidupan tahun 1995, Dilan mulai mendekati Anjika yang memiliki karakter berbeda jika dibandingkan dengan Milea. Selain menampilkan Z dan Arbani, film ini juga dibintangi Dava Wardana, Dito Darmawan, Nyimas Ratu Rafa, Sheva Nathaniel, Kenzi Taulani, hingga Yeyen Lydia. Berita tadi menutup acara Siaran TV pagi ini. Saya, Sinta Nur Fadila, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.